sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Menikah merupakan ibadah dalam Islam. Karena merupakan ibadah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan demi terciptanya kenyamanan dan kebahagiaan dalam berumah tangga. Pasalnya, kita akan memilih pasangan hidup, orang yang akan berada di samping kita setiap hari, orang yang merupakan tempat kita berbagi suka ataupun duka. Pasangan hidup juga orang yang tentunya akan sangat mengenal kita luar dan dalam. Jadi, tak elok bila pasangan hidup kita ternyata punya sifat yang justru membawa kerugian dan pengkhianatan dalam hidup kita. Kewajiban menikah bagi umat muslim sendiri telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Seorang laki-laki yang hendak menikahi wanita sebaiknya mempertimbangkan 4 kriteria, yakni agama, nasab, kecantikan, dan harta. Namun yang paling utama adalah memiliki berdasarkan agama yang baik. Agama dalam hal ini bukan melulu karena si calon adalah seorang muslim. Agama yang dimaksud adalah ketinggian budi, akal, karakter, dan akhlaknya. Berikut 5 sifat gadis dilarang untuk dinikahi. 5. Wanita tukang selingkuh. Di zaman sekarang ini, wanita bermain dengan laki-laki dianggap biasa saja. Padahal pergaulan perlu ada batas-batasannya. Islam sendiri tidak melarang pergaulan, namun baik laki-laki maupun perempuan, apalagi yang sudah berpasangan, perlu menjaga diri dari dampak buruk bergaul tanpa batasan. Wanita tidak boleh bergaul secara bebas dan lepas dengan laki-laki non-muhrim, kecuali untuk urusan-urusan penting saja. Misalnya pekerjaan, aktivitas jual beli, urusan sekolah, dan hal-hal lain yang memang tidak bisa dihindari. Namun jika bergaul tanpa alasan, misalnya jalan-jalan berdua, duduk di taman, bercanda layaknya sesama wanita, bergandengan tangan, berpelukan, dan sejenisnya, maka hal itu tentu dilarang. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, "Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk." Sobat Kepoin Islam, menikahi wanita dengan sifat demikian bisa membahayakan kehidupan rumah tangga. 4. Wanita yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 30-31, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Kedudukan wanita sangatlah mulia dan dilindungi. Namun wanita yang mulia adalah wanita yang mampu menjaga kehormatannya. Sedangkan wanita yang tidak bisa menjaga dirinya, misalnya saja gemar berzina, ini adalah dosa yang tak terampuni dalam Islam. Wanita seperti demikian sebaiknya dihindari karena berzina adalah dosa besar. Kecuali orang tersebut sudah bertaubat, maka boleh untuk dinikahi. 3. Wanita yang terlalu hobi berdandan. Berdandan memang tidak dilarang dalam Islam. Justru seorang wanita dianjurkan merias diri guna menyenangkan hati pasangan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33,
Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Namun demikian, berdandan berlebihan juga tidak baik. Ini tidak hanya membuat wanita melupakan tugas utamanya sebagai istri, tapi juga menjurus kepada sifat boros. Selain itu, seorang istri juga tidak diperbolehkan berdandan berlebihan ketika keluar rumah, sebab bisa mengundang lirikan dari laki-laki lain. 2. Wanita materialistis. Wanita matre atau materialistis juga merupakan golongan wanita yang tidak boleh dinikahi dalam Islam. Wanita dengan karakter ini bisa merugikan suami dan menghancurkan perekonomian keluarga. Selain itu, sifat boros atau menghambur-hamburkan uang juga dibenci Allah Ta'ala. Allah menjadikan berbagai kenikmatan dunia dan perhiasan lahiriah berupa harta, anak-anak, istri, kedudukan, kekuasaan, dan berbagai macam kenikmatan lainnya yang seharusnya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Dari Sauban bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah di antara kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri yang solehah yang membantu dalam urusan akhirat." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Pada kenyataannya, sebagian besar manusia memusatkan perhatiannya pada aspek lahiriah dan kenikmatan materi semata. Setiap hari disibukkan dengan bekerja untuk mendapatkan harta dan kenikmatan dunia, sehingga lupa menyiapkan bekal untuk amal kehidupan sesudah mati. Bahkan ada yang mengingkari kehidupan lain setelah kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 29, "Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan." Allah mengancam orang-orang yang memiliki pandangan kerdil terhadap dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 15-16, "Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." 1. Wanita yang suka mengeluh. Sifat wanita yang tidak boleh dinikahi pertama adalah yang suka mengeluh. Kebanyakan kalau menikahi wanita yang suka mengeluh, maka suasana rumah akan terasa sumpek. Jika diberi uang sedikit mengeluh, ditimpa musibah mengeluh, setiap saat mengeluh. Hal ini tentu tidak diperbolehkan dalam Islam dan bisa memicu konflik dalam keluarga. Sebagai manusia, kita wajib bersyukur atas apa yang telah diterima. Jikalau mengalami musibah, maka tugas kita adalah bersabar dan ikhlas. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah menghadiri sholat Id bersama Rasulullah SAW. Beliau memulai dengan sholat, kemudian khutbah tanpa azan dan tanpa iqamah. Kemudian beliau SAW berdiri bersandar pada Bilal. Beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan mendorong untuk taat kepadanya. Beliau memberikan wejangan dan mengingatkan manusia saat itu. Kemudian beliau lewat dan mendatangi jamaah wanita, lantas beliau menyampaikan wejangan dan mengingatkan mereka. Beliau berkata, 'Wahai para wanita, bersedekahlah karena kalian itu yang paling banyak menjadi bahan bakar neraka jahanam.' Kemudian ada seorang wanita terbaik yang nampak tidak berhias diri di antara mereka berdiri lalu berkata, 'Kenapa wanita yang paling banyak masuk neraka, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Karena kalian banyak mengadu dan tidak mensyukuri pemberian suami kalian.' Jabir berkata, lantas para wanita bersedekah dengan perhiasan mereka. Mereka melemparkan perhiasan mereka pada kain Bilal.
Ada di situ anting dan cincin mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, sungguh Allah telah mengatur segala aspek dalam kehidupan, termasuk juga dalam bertata krama atau akhlak. Semoga kita semua termasuk ke dalam manusia-manusia yang tidak merugi di akhirat kelak disebabkan dengan akhlak kita sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.